keadaan sehat? Alhamdulillah ya ibu-ibu, bapak-bapak pada sehat kan? Alhamdulillah dan salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin untuk selanjutnya saya ingin menyapa-nyapa dulu nih dari bapak ibu yang ada di Zoom. Dari mana aja nih kalau boleh tahu, boleh di kolom chat dari mana aja nih. Ada yang dari Bandung, sekitar Bandung, paling jauh di mana? Boleh, boleh di chat di kolom komentar. Karena ini kan perdana ya, baru perdana Somea, materi pertama juga. Nah, ini Karawang hadir, Bu Yati, Purwakarta hadir, Bu Rini. Ibu-ibu dari mana lagi nih? Kalau mungkin yang bisa on cam juga boleh on cam, biar kita juga saling mengenal. Kan insya Allah nanti juga kalau misalnya ada waktunya kan kita bisa bertemu offline ya ibu-ibu ya. Ada PC Lengkong Kabupaten Sukabumi. Oh iya, insya Allah. Alhamdulillah. Dan eh, peserta juga mungkin makin sini makin banyak ya. Itu dari Sabang. Suaranya belum jelas. Ah, sekarang udah jelas belum Ibu? Izin off cam sebentar ya Ibu. Iya Ibu, nggak apa-apa. Mungkin kalau yang berhalangan tidak bisa on cam, nggak apa-apa. Mungkin karena kendala jaringan nggak apa-apa ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Di sini jelas, Alhamdulillah. Nah, saya juga udah nyapa-nyapa ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin untuk selanjutnya biar lebih berkah lagi majelis ini, kita buka juga dengan tilawah oleh Bulia Yuliawati. Kepada Bulia, mangga dipersilahkan untuk tilawah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Bu Ibu. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Syukran wa jazakallahu khair kepada Bulia atas tilawahnya. Semoga pagi ini ketika kita mendengarkan ayat suci kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung aja ya ke sesi pemateri oleh Ustadz Fauzan Adima. Kepada Ustadz Fauzan Adima, mangga dipersilahkan untuk pemaparan materi Somea di pagi hari ini. Baik, terima kasih Teh Yunika. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, ibu-ibu, ini ada bapak-bapak nggak ya di sini yang hadir pesertanya? Atau semuanya ibu-ibu ya? Baik, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengawali kegiatan hari ini dengan eh, insya Allah dengan keberkahan karena saat kita mengikuti someah ini atau sekolah umrah ini tentunya ini juga adalah bagian daripada tolabul ilmi gitu ya. Di samping memang insya Allah nanti banyak keuntungan-keuntungan lainnya saat kita mengikuti kegiatan sekolah umroh salimah ini. Dan seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Yunika sebagai MC ya moderator bahwa memang pada hari ini adalah kegiatan sekolah umroh salimah yang pertama kalinya gitu ya perdana setelah pekan lalu diadakan opening seremonial begitu. Dan salah satu benefit atau keuntungan buat kita semua jika konsisten mengikuti sekolah umroh ini, selain mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan terkait fikih safar, fikih ibadah umroh, dan lain sebagainya, tentu juga saat mengikuti sekolah umroh salimah ini atau somya ini dengan konsisten, maka insya Allah saat itu pula Bapak Ibu atau para hadirin semuanya sudah selangkah lebih awal berikhtiar mendapatkan kesempatan untuk ke Baitullah atau umrah ya karena salah satu keuntungannya adalah insya Allah akan diberikan tiket gratis ya untuk umrah untuk satu peserta yang konsisten dan tentunya juga yang beruntung. Nah, maka kita menjadi motivasi juga ini ya untuk selalu konsisten mengikuti sekolah umroh salimah ini dan insya Allah Bapak Ibu para hadirin mulai hari ini berarti sudah melangkah lebih awal berikhtiar untuk ke tanah suci dan tentu pastinya juga di antara kita semua ada yang sudah berkali-kali berangkat ke tanah suci kemudian juga dari antara kita ini juga mungkin belum pernah ke tanah suci tapi insya Allah kalau kembali lagi ke tanah suci itu tidak akan pernah ada bosannya, walaupun berulang-ulang kali ke tanah suci, begitu ya. Dan tentunya yang paling utama adalah kita berharap semoga kegiatan sekolah umroh ini salah satu wasilah untuk kita mendapatkan keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu kita untuk thalabul ilmi. Baik, para hadirin rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini atau pertemuan yang pertama ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi terkait dengan traveling atau temanya ini adalah bepergian dalam Islam. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, Nama saya Muhammad Fauzan Adima. Kemudian sekarang domisili berada di Kota Bandung, tapi asalnya dari Kuningan. Ini ada yang dari Kuningan atau Cirebon dari para hadirin, ibu-ibu. Kuningan ada? Oh, kayaknya belum ada nih. Tapi tadi ada dari Cirebon ya kalau nggak salah. Oh, ada dari Kuningan, Masya Allah, tabarakallah. Baik, nama saya Muhammad Fauzan Adima, biasa dipanggil Fauzan gitu ya. Uh, Bisa dipanggil Akang atau AA gitu ya, Fauzan. Baik, ibu-ibu, sekarang ini di zaman ini ya, kegiatan traveling itu sudah menjadi lifestyle bagi masyarakat modern.
kegiatan traveling itu sudah menjadi tren di kalangan masyarakat gitu ya. Jangankan orang yang berkecukupan dari segi finansial, orang yang belum tentu memiliki kecukupan pun dalam segi finansial, kadang itu memaksa dirinya untuk jalan-jalan, healing, traveling gitu ya. Tetapi sebetulnya jauh dari jauh sejak para nabi terdahulu gitu ya. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu ya sering memerintahkan para nabi dan orang-orang solih terdahulu untuk mengadakan perjalanan di atas muka bumi. Tapi tidak hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, untuk hanya sekedar menghabiskan waktu tanpa ada kejelasan dan tanpa ada tujuan. Allah memerintahkan para nabi, kemudian juga orang-orang soleh untuk berjalan di atas muka bumi tentunya dengan maksud agar mereka atau agar kita ini ya mengambil hikmah dan pelajaran di balik penciptaan alam ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kenapa juga untuk umat muslim ya, umat muslim khususnya ya umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW gitu ya, diberikan anjuran juga untuk kita itu melakukan perjalanan kemudian mentafakuri alam gitu ya, dan tentunya mempelajari kehidupan umat-umat terdahulu agar kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari apa yang sudah dilalui oleh mereka. Nah, baik, untuk mempermudah Bapak Ibu para hadirin dalam menyerap materi pada hari ini, izinkan saya untuk berbagi layar terkait materi. Suara saya jelas, Bapak Ibu para hadirin? Jelas. 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 Semangat ya. Bentar, sebentar. Kalau untuk layarnya sudah jelas juga? Jelas. Oke, baik. Nah, bepergian dalam Islam atau traveling gitu ya. Bahkan anjuran untuk bepergian, untuk traveling, ini ada di dalam Al-Quran sebetulnya. Nah, ini juga bisa disampaikan oleh ibu-ibu ke suaminya gitu ya. Dibaca ini surat Ar-Rum ayat 42. Nah, ini dalil kita biar jalan-jalan gitu ya. Ternyata Al-Quran itu juga memberikan pesan pada kita ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ya memberikan pesan agar manusia itu untuk bisa mendapatkan kebijaksanaan dalam hidupnya. Dia memperbanyak perjalanan di atas muka bumi. Karena saat seorang manusia itu melakukan perjalanan di atas muka bumi, kemudian memperhatikan apa yang Allah ciptakan, kemudian memperhatikan apa yang sudah dialami oleh umat-umat terdahulunya gitu ya, maka akan tumbuh kebijaksanaan di dalam hidupnya gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Tentu ya Al-Qur'an menyampaikan pesan ini ada hikmah di balik itu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi umat Nabi Muhammad dan setelah manusia-manusia ya setelah lahirnya Nabi Muhammad ini gitu ya, agar memetik pelajaran
agar memetik hikmah gitu ya. Makanya sekarang masih kita saksikan ya berbagai macam peninggalan dari umat terdahulu yang bisa kita saksikan sampai hari ini. Kalau kita misalkan pergi ke Mesir, daerah Giza, kita bisa melihat piramida yang fenomenal. Kalau misalkan kita ke Jordan, itu masih ada Petra namanya, ya, rumah yang dipahat di tebing-tebing bebatuan. Kemudian kalau misalkan kita di Saudi Arabia sekitar 500 km dari Madinah ya, di sekitar atau dekat dengan kawasan Al-Ula yang sekarang trending gitu ya. Itu ada namanya Madain Soleh. Madain Soleh juga sama seperti apa yang eh, berada di Petra, Jordan ya, yaitu rumah dari pahatan batu gitu ya, yang berada di gunung-gunung bebatuan. Kemudian juga daerah Eropa banyak juga peninggalan-peninggalan dari zaman atau umat-umat terdahulu. Nah, tentunya ya Allah menyuruh kita untuk atau menganjurkan kita untuk melakukan perjalanan ini. Allah juga memberikan tanda-tanda kebesaran. Bagaimana ada di antara umat-umat terdahulu itu yang sebagian besar daripada mereka berdusta kepada para nabinya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi orang-orang yang musyrik. Lalu Allah berikan azab bagi mereka, gitu ya. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim ya harusnya bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ya yang perlu kita syukuri, bahwa kalau kita berdosa kemudian masih durhaka kepada Allah, Allah tidak langsung memberikan azab secara kontan, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertobat. Kalau zaman terdahulu, umat-umat terdahulu ya, Allah langsung berikan azab kontan gitu ya. Nah, cerita bagaimana atau kisah bagaimana beberapa umat yang Allah tenggelamkan di dalam air bah gitu ya, banjir, umatnya Nabi Nuh, atau juga ada kaumnya Nabi Lut yang Allah turunkan hujan batu dari langit, kemudian Allah balikkan muka bumi itu ke dalam perut bumi, lalu Allah kubur mereka dengan tanah dan bebatuan. Jadi memang umat-umat terdahulu itu saat mereka berdosa, melakukan banyak kemungkaran, bermaksiat, dan tentunya ketika diberikan tentunya saat mereka diberikan nasihat oleh para nabi dan mereka durhaka, maka Allah turunkan azab buat mereka. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah ya, Allah tidak langsung memberikan kita azab secara kontan. Kita masih diberikan waktu untuk bisa bertobat dan memperbaiki diri. Dan tentunya kesempatan tersebut tidak boleh disia-siakan. Nah, kemudian yang menarik ya, bahwa di sini kita disuruh untuk bepergian di atas muka bumi, ya, di mana saja yang bisa kita jangkau gitu ya. Lalu lihat bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu itu yang dihancurkan karena ya. Mohon maaf Bapak Ibu para hadirin, mungkin bisa untuk di mute dulu suaranya gitu ya. Izinkan saya menyampaikan materi gitu. Kemudian apa yang bisa kita petik dari ayat di atas ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
anjuran untuk melakukan perjalanan di atas muka bumi adalah dalam rangka untuk mengambil pelajaran dari kehidupan umat-umat terdahulu, juga bertafakur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, anjuran ini untuk kita bepergian adalah dalam rangka melakukan ketaatan, bukan dalam rangka melakukan kemaksiatan gitu. Ataupun bukan dalam rangka melakukan kemungkaran. Tetapi ada juga sebetulnya guideline atau panduan atau arahan. Kalaulah kita itu ingin melakukan satu perjalanan, lalu adakah tempat yang direkomendasikan oleh Rasulullah ya untuk kita melakukan perjalanan? Tentu ada. Ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan direkam oleh beberapa sahabat gitu ya. Kemudian dibukukan di dalam hadis-hadis gitu ya. Nah, 3 destinasi utama bagi umat muslim dalam bepergian. Tentu ya, kita sebagai umat muslim tahu betul bahwa dalam agama kita ini Islam memiliki 3 kota suci atau 3 kota yang disucikan. Yang pertama tentu kita tahu adalah Mekkah Al-Mukarramah, kemudian Madinah, kemudian yang ketiga adalah Baitul Maqdis di tanah Syam. Jadi kita ketahui bahwa ketiga kota tersebut adalah kota suci ya, dan tentunya juga ketiga kota tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Dan yang menariknya ya, untuk Baitul Maqdis, kota suci atau Al-Quds ya di negeri Syam, yang sekarang itu Syam itu terbagi menjadi 4 negara, ada Palestina, ada Jordan, ada Suriah, ada Lebanon gitu ya. Nah, Baitul Maqdis ini juga menjadi kota suci bagi 3 agama samawi yang kita kenal, ada Islam, kemudian Yahudi dan Nasrani. Yang sekarang Yahudi dan Nasrani sudah jauh dari ajaran yang sebelumnya, bahkan menyimpang gitu ya, dan sudah digantikan oleh Islam. Yang menariknya kota-kota ini juga, terutama Makkah dan Baitul Maqdis, adalah kota atau negeri di mana para nabi itu diturunkan oleh Allah, kemudian juga menyebarkan dakwah dan ajaran tauhid gitu ya. Kita tahu bahwa misalkan di negeri Syam itu beberapa nabi Allah turunkan di sana. Ada Nabi Ibrahim, kemudian juga Nabi Sulaiman, Nabi Daud gitu ya. Beliau itu ya diturunkan oleh Allah di negeri Syam. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim ke Mekah, beliau dan keluarganya itu tinggal di negeri Syam ya. Nah, masing-masing dari kota tersebut memiliki sejarah panjang atas tersebarnya agama tauhid. Nah, bahkan Mekkah dan Baitul Maqdis itu sampai disinggung di dalam Al-Qur'an, dan beberapa ayat menyampaikan pesan kepada kita bahwa ada penamaan khusus buat kota Mekkah. Jadi Mekkah itu di dalam Al-Qur'an ya ada beberapa nama yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Mekah itu disebutkan dalam satu ayat namanya Bakkah, lembah Bakkah. Dan juga disebutkan sebagai Al-Balad Al-Amin, ya, atau Baladul Aminin. Dan kemudian juga disebutkan Al-Qura, Al-Qura gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Makkah.
Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Surat Ali Imran ayat 96. Jadi ya, kota di dunia ini yang disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an ya, salah satunya adalah Mekkah dengan kata Bakkah. Mekkah itu dulu bukan kota. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah membawa Ismail kecil dan istrinya ya Ibunda Hajar ke lembah Mekkah atau Bakkah ya. Mekkah ini adalah lembah yang tandus, gersang, dan bahkan tidak ada orang sama sekali di sana. Orang yang pertama kali masuk ke lembah Mekkah atau Bakkah ini ya keluarganya Nabi Ibrahim. Tapi sekarang insya Allah menjadi pusat daripada dunia Islam. Kemudian dalam ayat lain juga ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ini menyinggung kota Al-Quds gitu ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Isra ayat 1. Nah, kita tahu bahwa lokasi daripada Masjidil Aqsa ini adalah di Al-Quds, kota Al-Quds atau Baitul Maqdis ya di Palestina. Oleh karenanya ini juga menjadi keutamaan daripada kota Baitul Maqdis tersebut, Al-Quds tersebut. Terlebih langsung juga dimention oleh Allah di dalam Al-Quran, walaupun tidak secara eksplisit ya dengan penamaan Al-Quds. Tetapi disebutkan bahwa di situ ada namanya Masjidil Aqsa. Ya, bagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang berada di kota Makkah, kemudian ke Masjidil Aqsa yang berada di kota Al-Quds, Palestina. Ya, hari ini kita tahu Palestina negaranya, dan kemudian diperjalankan ke langit. Nah, dan Allah menggambarkan bahwa baik kota Makkah, kemudian juga Baitul Maqdis atau Al-Quds ini ya adalah negeri atau wilayah yang dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam beberapa ayat Al-Qur'an lainnya juga ya menyampaikan bahwa negeri Syam ini adalah negeri yang dipenuhi keberkahan. Ya, negeri Syam ini adalah negeri yang dipenuhi keberkahan. Kita kalau misalkan baca surat At-Tin itu juga sebetulnya mereferensikan negeri Syam. Wat-tini wazaitun wa turi sinin. Wa turi sin. Wa tur itu pegunungan Tur gitu ya. Itu berada di sekitar negeri Syam dan perbatasan dengan Mesir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya sebelumnya sholat menghadap Baitul Maqdis ya ketika beliau di Mekah selama 13 tahun 17 bulan ya setelah selama 13 tahun di Mekah beliau itu selalu sholat mengarah kepada Baitul Maqdis di Palestina di Syam. Dan kemudian barulah 17 bulan setelah beliau hijrah ke Madinah, ya. Setelah 17 bulan, beliau juga sholat ke arah Baitul Maqdis, gitu ya. Kemudian setelah itu baru turun perintah untuk mengganti arah kiblat ke Ka'bah di kota Makkah.
Ya, jadi jelas sekali ada keterkaitan kuat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Haram ya serta Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang pertama kali diasaskan di muka bumi atau dibangunkan pondasinya di muka bumi untuk beribadah dan mentauhidkannya. Jadi kalau ada pertanyaan, sebetulnya eh, untuk masjid yang pertama kali dibangun pondasinya di muka bumi ini sebetulnya di mana? Maka jawabannya adalah Masjidil Haram, kemudian baru Masjidil Aqsa. Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini jarak pembangunannya sekitar 40 tahun. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah SAW ya di dalam Sahih Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih ya. Hadis tersebut berbunyi dalam hadis Abu Zar, ia berkata, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Qala, "Al-Masjidul Haram." Qultu, "Thumma ayyu?" Qala, "Al-Masjidul Aqsa." Qultu, "Kam bainahuma?" Qala, "Arba'una sana." Ya Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa rentang waktu antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah ya, kita tahu bahwa ternyata antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu punya keterkaitan yang sangat kuat. Dan keterkaitan antara tempat-tempat suci tersebut ya di dalam Islam juga ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjid Haram, wa masjidi hadha, wa masjidil Aqsa." Artinya, tidak boleh menyengaja melakukan perjalanan dengan tujuan ibadah kecuali menuju ketiga masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, kata Nabi, yaitu merujuk kepada Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, hadis muttafaqun alaih. Hadis ini Rasulullah sepertinya disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau berada di dalam Masjid Nabawi saat bersama para sahabat. Jadi kita itu nggak boleh bersusah payah buat melakukan perjalanan kecuali ketiga tempat tersebut atau menuju ketiga masjid tersebut. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, tentunya ini juga menjadi anjuran dan memotivasi umat muslim untuk bisa sampai ke baik Ibu izin para hadirin mungkin bisa di-mute suaranya gitu ya. Menjadi apa namanya satu motivasi dari Rasulullah agar umat muslim itu ya bisa sampai ke kota Mekah, ke Madinah dan juga ke kota Al-Quds ya mengunjungi ketiga masjid tersebut. Nah, jadi ini langsung disampaikan eksplisit oleh Rasulullah ya disebut nama-namanya ketiga masjid tersebut ya. La tushaddu rihal. Ya, tidak boleh kita itu menyengajakan melakukan perjalanan kecuali ke ketiga tempat ini. Maksudnya tapi ini juga tidak menjadi satu keharuman ya atau tidak menjadi satu larangan keras ketika kita misalkan belum bisa ke Mekah, belum bisa ke Madinah, belum bisa ke Al-Quds, kemudian kita tidak boleh kemana-mana. Bukan seperti itu juga. Ini hanya sebagai anjuran kuat ya agar kalau kita nih mau susah payah, nabung, kemudian juga misalkan merencanakan perjalanan, tentunya kalau bisa dan yang paling utama kita pergi dulu nih ke tempat-tempat ini, ke ketiga tempat yang disebutkan ini, gitu ya. Nah, tapi tidak menjadi larangan juga ketika misalkan kita belum bisa sampai ke sana, kemudian kita berziarah atau berkunjung ke tempat lain, gitu ya. Misalkan ke Al-Jabar di Bandung gitu ya, kan banyak nih. Sekarang masjid-masjid itu subhanallah jadi tempat destinasi atau jadi tempat
wisata gitu ya, wisata religi namanya. Eh, tapi itu juga cukup baik, cukup bagus ya, ketimbang destinasinya itu ke tempat-tempat yang apa namanya itu, yang tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang saya heran gitu ya, ada fenomena di mana orang yang sudah Allah, kaum muslimin gitu ya, yang sudah Allah berikan kecukupan dari segi finansial, tapi belum terpanggil juga ke kota Mekah, ke Madinah, buat haji, buat umrah, apalagi ke Masjidil Aqsa gitu ya. Tapi dia habiskan uangnya jalan-jalan ke negeri lain gitu ya, yang dimana eh, kemudorotan itu lebih dekat ketimbang ketaatan gitu ya. Nah, kemungkaran atau kefasikan itu lebih dekat untuknya ketimbang ketaatan. Nah, ini sebetulnya sangat disayangkan. Dan tentunya masjid-masjid yang tadi disebutkan itu memiliki keutamaan tersendiri ya. Eh, Salah satu keutamaannya itu adalah dilipat gandakannya pahala ketika kita sholat di ketiga masjid tersebut ya, yang berada di ketiga kota ataupun ketiga negeri tersebut ya. Nah, ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ada satu hadis gitu ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Dzarrin, qultu ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awwala qala al-masjidul haram. Qultu thumma ayu qala thumma al-masjidul aqsa. Qultu kam kana bainahuma qala arba'una thumma aynama adrakta kas-salah ba'du fasallih fa innal fadla fihi wa fi riwayah aynama adrakta as-salah fasalli fahuwa masjid. Nah, artinya hadis tersebut dari Abi Dzar radhiyallahu an, aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, kemudian Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak antara keduanya? Beliau menjawab 40 tahun. Kemudian, dimanapun sholat menjumpaimu setelah itu, maka sholatlah. Karena keutamaan ada padanya. Dan dalam riwayat lainnya, dimanapun sholat menjumpaimu, maka sholatlah. Karena ia adalah masjid. Jadi sebetulnya ya, ketika hadis ini menerangkan bahwa eh, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu memiliki keutamaan. Kemudian juga eh, menyampaikan kepada kita ketika waktu sholat sudah masuk, dimanapun kita berada, maka sholatlah, ya, maka sholatlah. Karena sebetulnya yang lebih utama itu ada pada sholatnya. Nah, dan seperti apa sebetulnya keutamaan yang bisa kita ukur nih dengan logika kita, gitu ya. Kalaulah tadi disebutkan keutamaan-keutamaan, maka eh, seperti apa sebetulnya yang bisa kita ukur dengan logika? Nah, ini ada parameternya gitu ya. Karena kalau kita berbicara parameter atau ukuran ya, daripada keutamaan itu biasanya bisa disebutkan dengan angka. Dan keutamaan sholat di Masjidil Haram ya, dan Masjid Nabawi, ini saya singgungnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, adalah dilipat gandakannya pahala sebagai berikut ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, beliau bersabda, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwahu illal masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdal min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Artinya, sholat di masjidku, maksudnya itu Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram.
Dan satu sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada sholat 100.000 kali di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi kita bisa ukur nih. Kita bisa ukur bahwa ternyata Allah lipat gandakan pahala bagi siapapun yang sholat di Masjid Nabawi. Ketika dia sholat, dia mendapatkan 1.000 pahala sholat dibanding dia sholat di masjid lainnya. Kecuali Masjidil Haram. Adapun kalau Masjidil Haram, sekali sholat dilipat gandakannya itu ukurannya adalah 100.000 kali lipat. Gitu ya. 100.000 kali lipat. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Terus kemudian berbicara kembali terkait rihlah atau traveling gitu ya. Traveling ini kalau bahasa Arab ya rihlah gitu ya. Nah, kita bisa sebetulnya apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan rihlah ini atau bepergian ini atau traveling ini. Tentunya ya, kalau kita iringi kegiatan tersebut dengan bertafakur ya, mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti selain kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri kita, kita juga bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga untuk kita bisa jadikan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan kita ini. Ya, jadi memang tafakur ini adalah merupakan salah satu ibadah hati sebetulnya yang sangat ditekankan untuk diamalkan dalam Islam. Tafakur secara bahasa berarti merenungkan dan mengamati sesuatu. Secara istilah bermakna mengarahkan hatinya untuk mengamati dan merenungkan tanda-tanda atau bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda antara tafakur dan tadabbur. Kalau tafakur itu kita mengamati, kita melihat, kita merenungkan ciptaan Allah ya yang bisa kita lihat dari indera mata kita gitu ya, terutama dari mata ya. Jadi ciptaan kauniyah gitu ya, ayat-ayat kauniyah. Adapun kalau tadabur, tadabur itu lebih kepada merenungkan, menghayati, kemudian mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Itu namanya tadabur, tadabur Quran. Nah, beda kalau tafakur sama tadabur. Kalau tafakur itu kita memperhatikan ciptaan Allah langsung. Kalau tadabur itu Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyanjung orang-orang yang bertafakur. Ya, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dari ayat di atas maka kita bisa lebih terdorong juga untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mereka juga bisa menjadi lebih mudah atau kita bisa menjadi lebih mudah untuk beramal saleh. Nah, di antara kondisi yang memudahkan seseorang untuk bertafakur itu adalah dengan berjalan kaki, ya. Hal ini sebagaimana firman Allah taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au adanu yasma'una biha. Artinya, maka
Apakah mereka itu tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, berpikir, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Surat Al-Hajj ayat 46. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuruna kaifa kana akibatul ladina min qablihim waladarul akhirati khairul ladzina taqu afala taqilun. Maka tidaklah mereka berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Surat Yusuf ayat 109. Nah, jadi para hadirin rahimakumullah, dalam Islam konsep traveling atau konsep rihlah atau konsep bepergian ya tidak hanya sekedar memuaskan hawa nafsu, tidak hanya sekedar untuk memanjakan mata dengan pandangan atau pemandangan yang indah gitu ya. Tapi juga Allah dorong kita agar kita memikirkan ciptaan-ciptaannya, agar kita memikirkan seluruh penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ini. Dan kita juga diminta untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan umat-umat terdahulu agar dijadikan panduan untuk hidup kita ya, atau menjadi panduan untuk kehidupan kita, supaya kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, supaya kita tidak diperlakukan oleh Allah seperti apa yang Allah perlakukan kepada mereka. Jadi seperti itu. Baik, para hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan obrolannya ataupun diskusinya ataupun sharingnya gitu ya di pekan depan, insya Allah di acara Somya tentunya. Dan semakin nanti semakin berjalannya waktu, materinya akan semakin menarik insya Allah. Jadi mukaddimah pada pagi hari ini tentu kita mengerti bahwa traveling itu sebagai lifestyle masyarakat zaman sekarang, tapi jangan lupa Islam memiliki ciri khas dalam memaknai traveling atau bepergian tersebut, gitu ya. Jazakumullah khair. Jadi setelah ini mangga ibu-ibu bisa sampaikan ke suaminya mungkin gitu ya. Kita nih ternyata disuruh Allah buat bertafakur. Tapi salah satu wasilahnya supaya kita bisa bertafakur ya jalan-jalan dulu gitu ya. Syukur-syukur nanti jalan-jalannya itu langsung ke Mekah, langsung ke Madinah, langsung ke Al-Quds. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Diaminkan Ibu gitu ya. Mangga setelah ini saya kembalikan ke moderator, MC Teh Yunika. Mungkin nanti juga ada sesi tanya jawab. Itu mangga silahkan ibu-ibu bagi yang mau bertanya bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Syukran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Fauzan untuk pemaparan materinya. Dan untuk selanjutnya ada 5 menit untuk sesi tanya jawab. Mangga dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh tulis di kolom chat atau bisa on cam, on mute. Ada Bu Yati yang raise hand ya. Boleh Ibu, silahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, saya ingin bertanya terkait dengan perjalanan traveling, salah satunya mungkin melakukan perjalanan umroh gitu ya. Yang pertama yang saya tanyakan, kan di daerah Mekah itu ada daerah yang memang dilarang oleh atau dikunjungi oleh umat Islam gitu ya. Tapi kemudian sekarang kan menjadi destinasi wisata yang dibangun oleh pemerintahan di sana gitu. Nah, itu bagaimana gitu ya, kalau misalnya kita sedang melakukan perjalanan umroh,
kemudian udah selesai, kemudian berkunjung ke daerah sana gitu ya. Apakah mungkin ya bagaimana gitu ya. Kemudian yang keduanya, traveling ini, umroh misalnya, perjalanan umroh ini terkadang ketika sudah selesai atau misalnya ketika umrohnya sendiri terkadang banyak misalnya dari kita mungkin melakukan selfie misalnya ya di depan Ka'bah atau misalnya di tempat-tempat tertentu. Nah, apakah nantinya akan mengurangi keikhlasan dalam beribadah, khawatirnya menjadi riya, atau bagaimana hukumnya gitu ya? Itu saja mungkin, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin langsung saya jawab ya, Teh Yunika. Yang pertama, Ibu, kita sekarang memang tahu gitu ya, di Saudi sana ada salah satu destinasi yang lagi viral. Namanya Al-Ula gitu ya. Al-Ula atau Al-Ula ini satu kawasan ya dekat dengan Madain Soleh. Kawasan ini antara Al-Ula dan Madain Soleh itu jaraknya sekitar 500 kilometeran ya dari kota Madinah ke arah utara. Dan memang sebetulnya yang Rasulullah SAW sampaikan gitu ya kepada kita bahwa memang ada satu kawasan di mana ketika umat Muslim melewatinya atau bahkan Rasulullah sendiri pun ya saat melewatinya itu beliau tidak ingin mengunjunginya dan bahkan ketika melewatinya itu beliau bersegera cepat-cepat untuk meninggalkan kawasan tersebut. Itu ada di sekitar Madain Soleh. Madain Soleh ini dulu adalah kawasan di mana umat-umat terdahulu itu ya ada yang diazab di situ dan menjadi tempat tapi yang sekarang terjadi itu ya kawasan Al-Ula itu sebetulnya gambarannya supaya mudah aja. Misalkan ada Jabodetabek ini Bu ya, Jabodetabek. Jabodetabek ini adalah kawasan metropolitan gitu ya. Tapi ada satu di antara kota ini yang tidak boleh dilewati. Contoh misalkan kota Depoknya gitu ya. Ini mohon maaf kalau yang dari Depok, saya tadi kayaknya lihat juga ada Ibu Nia dari Depok, mohon maaf. Ini hanya permisalan aja gitu ya. Di Depoknya ini adalah kawasan yang terlarangnya gitu. Nah, kemudian Al-Ula ini berada di Jakartanya gitu. Nah, jadi kalau kita ke Jakartanya itu dilarang. Tapi kalau kita ke Depoknya itu masih boleh, atau ke Bogornya itu masih boleh, ya. Atau ke Tangerangnya masih boleh. Kawasan ini memang satu kesatuan, tetapi memang ada wilayah kecilnya yang tidak boleh atau ada anjuran dari Rasulullah gitu ya, agar umat Muslim itu tidak boleh atau tidak perlu untuk berkunjung ke sana. Yang disebut Madain Soleh, Ibu. Ya, artinya berarti tidak semua kota Al-Ula itu dilarang untuk dikunjungi. Artinya ada daerah-daerah tertentu yang memang boleh gitu ya untuk dikunjungi Ustaz. Betul, betul. Nah, itu memang baru baru akhir-akhir ini sudah viralnya gitu ya, atau mulai viralnya baru akhir-akhir ini. Sebelum-sebelumnya memang nggak pernah dijadikan destinasi buat para jamaah umroh. Tapi itu juga sudah dikaji oleh para ulama dan para otoritas di kerajaan Saudi Arabia terkait kawasan tersebut. Terus selanjutnya yang kedua ya, kalau kita selfie sedang umroh gimana hukumnya? Kalau kita misalkan sedang manasik umrohnya dari ihram sampai tahallul, memang tidak patut
untuk kita melakukan selfie di tengah-tengah melakukan manasik umroh. Tidak layak dan juga bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah. Namun perkara setelah itu, di luar itu, kita selfie depan Ka'bah tidak masalah, tapi jangan sampai dengan foto tersebut kita menjadi riya gitu ya, memunculkan sifat riya. Itu nggak boleh juga. Kayak gitu aja sih, Bu. Jadi memang silahkan saja selfie, tapi jangan di tengah-tengah manasik umrohnya karena itu akan mengganggu kekhusyuan dalam beribadah. Adapun di luar itu, ya itu tergantung niat kita. Kalau niat kita buat dokumentasi pribadi, mangga silahkan. Tapi kalau misalkan niat kita emang dari awal, saya pengen ria nih, saya pengen nunjukin ke orang nih, saya udah nyampe Mekah. Nah itu jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, ada Baik, pertanyaan lagi Teh Uni? di sini yang banyak yang bertanya ya, Ustadz. Tapi mungkin kita pilih dulu satu aja ya, satu pertanyaan atau bagaimana ya, soalnya eh, waktunya juga sudah mau pukul 9. Kita jawab lagi pertanyaannya dari Ibu Anita nih. Izin bertanya, kalau zaman Nabi kan Islam belum menyebar sampai Syam, Palestina. Masjidil Aqsa di zaman itu dalam bentuk apa? Sudah dalam bentuk masjid atau apa? Gimana Teh? Punten? Hmm. Ini dari Bu Anita, izin bertanya, kalau zaman Nabi kan Islam belum menyebar sampai Syam atau Palestina. Nah, Masjidil Aqsa itu di zaman itu dalam bentuknya apa? Apakah sudah dalam bentuk masjid atau bentuk apa? Gitu, Ustaz. Baik. Di zaman Nabi Muhammad gitu ya maksudnya. Sebetulnya di zaman Nabi Muhammad ada beberapa sahabat yang berasal dari Syam gitu ya. Tapi memang ketika itu belum ada penaklukan Syam. Penaklukan Syam itu memang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar. Ketika penaklukan Syam, ketika itu Umar bin Khattab ya menaklukkan Syam dan menjadikan apa namanya itu kesyukuran bagi beliau bisa menaklukkan Syam karena di sana ada Masjidil Aqsa dan di sana sudah eh, sudah terbangun Masjidil Aqsa itu bangunannya. Jadi memang bangunan itu sebelum eh, ada Nabi Muhammad juga sudah ada bangunan. Gitu. Jadi kalau dulu kan masjid itu biasanya ya hanya pondasi aja satu satu apa namanya satu wilayah buat dijadikan masjid, bukan seperti bangunan-bangunan yang sekarang kita saksikan. Teh Uni, punten suaranya. Ya, Alhamdulillah ya. Sudah terjawab untuk pertanyaannya dari Ibu Anita. Dan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja nanti di grup ya. Dan insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Fauzan langsung di grup. Jadi mangga yang belum terjawab pertanyaannya boleh di-copy terus dipaste di grup. Ya, Bapak Ibu. Mungkin untuk sekarang kita akhiri majelis ini. Sebelum mengakhiri, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Fauzan. Mangga dipersilakan Ustadz. Baik, mari kita akhiri kegiatan Somiyah ini pada pagi hari ini dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa a'anahum alaihi waffiqna lil khair wa a'inna alaihi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk pembacaan doanya Ustaz Fauzan. Dan untuk sekarang kita foto dulu ya. Kita boleh mangga ibu bapak yang Oh ya, ingin buat Teh Yunita sekalian, buat yang belum absen, silakan absen dulu ya. Udah Oh, di stapling absen. ya, bagi yang bapak ibu yang belum absen boleh absen di link di kolom chat. Sambil kita yang absen, sambil kita ini juga ya screenshot untuk dokumentasi Somea pada hari ini. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Lanjut slide selanjutnya, ini ada 5 slide ya. 1, 2, 3. Lanjut. 1, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Dan sekarang slide terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillah untuk dokumentasinya sudah selesai. Mari kita Ya, Teh Yunika, buat yang pertanyaan lewat kolom chat, pertanyaannya saya udah kirim ke Ustadz, nanti jawabannya saya share di grup Somea. Oh iya, baik. Jadi tadi ada pertanyaannya di kolom chat yang belum dijawab, nanti insya Allah akan dijawab di grup. Baik, untuk menutup majelis pagi ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Terima kasih semua. terima kasih. Sama-sama Ibu Ya, semua, join. mohon maaf lahir batin, kita dari Salima dan Somea. Iya, sama-sama Ibu. Terima Ibu. kasih. Bapak. Assalamualaikum. Salam, sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam Teteh. Atur nuhun, maaf lahir batin. Sama-sama Sampai Ibu. ketemu lagi pekan depan ya. Allah. Ibu izin belum masuk grup. Boleh. Coba. Ibu yang belum masuk grup siapa coba? Saya Ini Bu. nomor WA-nya coba diketik di chat. Siap Bu. Nanti saya masukkan ke grup. Siap Bu. Atur nuhun Ibu. Izin Kami, siapa lagi yang belum masuk grup mau dimasukkan? Bu. Saya Telinca belum. Belum ya, Taya, ini bentar. Belum, Barokah belum, Teh. Bentar, belum. Tapi Taya ini bisa masuk dari mana? Bisa masuk grup dari mana? Bisa. Oh, di saya barusan tadi pagi mungkin ya. Iya. Jadi nggak masuk ke ininya, langsung ke itunya Teh ya. Acan, Acan ngisi itu. Apa absen? Belum juga. Tadi neme tadi lebet absen. Atur nuhun Teh. Iya, sami-sami.